Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Diana, NIM 1825014, Program Studi Manajemen Semester 5A, Dosen Pengampu Mata Kuliah Bapak Purwantoro, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS, metodologi penelitian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian riset, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Pengertian riset adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada objek pembahasan tertentu, kajian yang berlatar belakang keilmuan dari objek tersebut, penggunaan fakta sebagai dasar kajian, penggunaan metode ataupun teknik-teknik tertentu. Terdapat hasil yang mempunyai dasar dan terkaji, diperoleh dari kesimpulan akhir. Pengertian riset adalah sebuah proses yang tersusun secara sistematis meliputi pengolahan data dan analisis data atau informasi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai fenomena yang menjadi perhatian kita atau yang sedang kita amati. Selanjutnya, perumusan masalah penelitian. Perumusan masalah penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, dan hasil tersebut merupakan suatu yang diperoleh setelah penelitian itu selesai. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menentukan arah dari suatu penelitian dan merinci apa saja yang ingin diketahui. Sehingga jika permasalahan sudah terjawab, maka tujuan penelitian sudah tercapai. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Manfaat penelitian mempunyai dua hal, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi, memecahkan, dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Untuk memulai suatu penelitian, seorang penelitian haruslah dapat menetapkan masalah penelitian dengan tepat dan benar. Jawabannya, penelitian dapat dilaksanakan apabila penelitian telah memilih masalah yang akan digunakan sebagai objek dalam sebuah penelitian. Langkah awal sebelum memilih masalah penelitian sebaiknya mempertimbangkan topik atau tema pokok permasalahan. Karena penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Penelitian yang sistematis dimulai dengan sesuatu permasalahan atau persoalan. Setelah mempertimbangkan topik, penelitian dapat menentukan sumber masalahnya. Selanjutnya nomor 3. Jelaskan apa yang disebut masalah. Masalah adalah suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, perundang-undangan dengan pelaksanaan, peraturan dengan implementasinya, teori dengan praktik, sehingga menarik minat dan perhatian untuk diteliti. Masalah penelitian adalah suatu pertanyaan atau pernyataan yang menyatakan tentang situasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian, kemudian uraikan contoh 1 masalah penelitian bidang manajemen di sekitar Anda. Sumber masalah penelitian yang pertama, observasi. Masalah dalam penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum memiliki penjelasan memadai, dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Yang kedua, dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan tersebut terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Selanjutnya, sumber masalah yang ketiga dari perpustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang, baik dengan atau tanpa variasi.
Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada penelitian lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti. Selanjutnya, sumber masalah yang keempat, masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita hangat dapat menjadi sumber masalah penelitian. Selanjutnya, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lanjut atau yang lebih dalam lagi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Jelaskan kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian akan layak diteliti. Yang pertama, sifat dari masalah yang akan diteliti. Sifat dari masalah tersebut yaitu mempunyai sifat teoritis dan praktis. Masalah penelitian hendaknya mempunyai karakteristik teoritis dan praktis. Artinya, masalah penelitian tersebut pada hakikatnya diangkat dari teori yang kuat atau mempunyai dampak praktis yang dapat memperbaiki praktik atau menyelenggarakan dalam kaitannya dengan masalah yang hendak diteliti. Selanjutnya, realistis. Realistis mempunyai pengertian sangat luas, antara lain meliputi keterjangkauan kita dalam kedalaman bekal konsep serta ketersediaan waktu, tenaga, dan biaya. Jika kita meneliti masalah di bidang yang kita kuasai, maka peluang terjadinya penyimpangan baik dari segi metode maupun analisis akan sangat kecil sekali. Artinya, penelitian kita di tingkat tersebut akan cukup handal. Kriteria selanjutnya, masalah tersebut layak diteliti. Tidak semua masalah layak untuk diangkat menjadi suatu penelitian. Masalah yang akan layak diteliti artinya masalah tersebut dapat dilakukan suatu pengajian terhadap masalah tersebut dan dapat dilakukan dengan cara terukur serta empiris melalui pengumpulan data dan pengolahan data. Pertanyaan nomor 6. Apakah setiap penelitian harus memiliki hipotesis? Jelaskan alasan jawaban Anda. Dalam penelitian penting adanya hipotesis karena hipotesis merupakan dasar sebuah penelitian itu dilakukan. Alasannya, ketika kita melakukan penelitian akan menduga-duga apa yang terjadi, bagaimana, dan mengapa. Hal tersebut termasuk ke dalam komponen hipotesis. Dengan adanya hipotesis, suatu penelitian biasanya akan dibuktikan apakah hipotesis atau dugaan kita sebelum penelitian dengan hasil penelitian sama atau tidak. Sehingga dari analisis hipotesis dapat diperoleh kesimpulan berdasarkan data percobaan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Hipotesis merupakan penjelasan sementara gejala-gejala tingkah laku atau suatu kejadian tertentu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Selain itu, hipotesis juga dapat berupa jawaban sementara, dugaan sementara, masalah penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, nomor 8. Sebutkan sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Yang pertama, dari penelitian sendiri, yaitu dari sumber pengetahuan umum penelitian mengenai bidang yang akan diteliti. 2. Dari teori dan konsepsi. Teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada lalu dikendalikan sedemikian rupa sehingga dapat dibentuk suatu hipotesis penelitian. Yang ketiga, hasil penelitian terdahulu. Dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada disusun kembali menjadi hipotesis yang kemudian diuji kembali kebenarannya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Dalam penelitian mengharuskan untuk melakukan pengolahan data. Menurut Anda, pentingkah pengolahan data itu? Jelaskan. Data sangat penting dalam penelitian karena data merupakan elemen penting yang guna memberikan suatu informasi yang ada. Data juga berguna untuk memperjelas sebuah penulisan penelitian menjadi lebih sehingga menyebabkan keabsahan pada suatu penulisan dalam penelitian. Data bisa menjadi informasi bagi pembaca data.
atau informasi itu. Data sangat penting untuk memberikan informasi tentang konsep, teori, kerangka, metode penelitian yang berguna untuk mempermudah suatu penelitian tersebut. Serta data merupakan informasi yang bisa dibuat kesimpulannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Setelah kita melakukan pengolahan data, maka kita peneliti diminta untuk melakukan interpretasi dari data yang diolah. A. Jelaskan apa yang dimaksud dengan interpretasi data. B. Berikan contoh interpretasi data dan contohnya. Interpretasi data peneliti adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan kriteria maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan oleh seseorang guna untuk mencari sebuah jawaban terhadap permasalahan yang dimana terdapat di dalam sebuah penelitian yang dimana sedang diperbaiki. Contohnya, sebuah lukisan abstrak yang susah bahkan kurang bisa dipahami. Maksudnya, lukisan tersebut bisa menjadi objek interpretasi sehingga orang awam mudah untuk mengetahui makna yang terkandung dalam lukisan tersebut. Itulah tadi jawaban UAS saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.